Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ilham Mukhlisin di mata kuliah Produksi Tanaman Serealia non Padi ya. Kita akan melanjutkan pertemuan kita minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari latar belakang mengapa sih kita ingin menanam sorghum ya. Sekarang kita akan mempelajari seperti apa sih Pak tahapan-tahapan atau fase-fase pertumbuhan tanaman sorghum itu. Yuk kita cek. Kita akan mempelajari ya tentang agroklimatik dan perseratan tanah, lalu kita akan lebih menjurus ke fase pertumbuhan sorghum. Agroklimatik dan perseratan tanah. Seperti biasa, apabila kita ingin menanam sebuah komoditi ya, kita harus tahu dulu ya kedalaman lubang tanam berapa dalam ya. Kalau untuk sorghum ini dia berkisar 10 cm ya, dan pastikan temperatur tanahnya itu ada di 15 derajat Celcius. Kurang dari itu dia tidak akan bisa sih, dia akan sulit untuk berkecambah. Suhu 27 sampai dengan 30 derajat Celcius merupakan perkembangan sorghum yang optimal. Bagaimana dengan Jember menurut kalian? Saya rasa dapat ya kalau sekedar 30 atau sekitar 30 ya. Ya, rata-rata suhunya harus sekitar ini. Curah hujan yang dibutuhkan sekitar 300 sampai 750 mm per tahun. Dapat ya juga ya Indonesia ya, kira-kira cocok lah ya. Oke. Dia bisa tumbuh di banyak tipe tanah ya, terutama tanah yang subur ya, berlempung ya, loamy ya, dan drainasenya harus baik. Saya menekankan drainasenya harus baik karena tanaman ini memang sih dia lebih tahan genangan ya, waterlogging daripada tanaman jagung. Tapi tetap saja dia adalah tanaman yang tidak menyukai genangan ya. Dia musuh utama dari tanaman sorghum ini adalah genangan. Jadi pilih tanah yang drainasenya baik ya. Dia tidak suka juga tanah yang berpasir. Hampir semua tanaman ya itu tidak menyukai tanah yang berpasir karena tanah yang berpasir ini dia dicirikan dengan mudahnya evapotranspirasi ya. Jadi dia tanah itu gampang kering ya. Kamu siram hari ini, besok siang dia sudah kering. Jadi kamu harus intens melakukan penyiraman. Sekalipun sorghum ini tanaman yang hidup di tempat panas, tapi tetap dia adalah tanaman yang membutuhkan air ya. Gitu. Dia tidak suka waterlogging, dia juga tidak suka kekeringan ya, terlalu kering ya. Artinya gimana Pak irigasinya? Kuncinya adalah kapasitas lapang ya. Pastikan ya kadar airnya itu selalu di atas 50% ya. Gunakan yang namanya misalkan kalau kalian mau menggunakan alat, selalu diukur secara rutin menggunakan moisture meter ya. Banyak yang beredar di pasaran yang portable. Dia juga menyukai tanah yang berliat ya, sekitar 10-30%. Lebih dari itu tidak baik untuk tanaman sorghum. Kenapa? Kalau clay-nya terlalu banyak, maka tanah itu drainasenya menjadi buruk ya. Tanahnya gampang tergenang ya. Gitu. Kalau berpasir dia gampang kering. Kalau terlalu banyak liat atau clay, dia air itu sulit untuk terbuang. Jadi dia gampang terjadi genangan dan akan menjadi stres bagi tanaman sorghum. Sorghum juga toleran ya terhadap keadaan tanah yang bersifat basah ya atau mengandung banyak garam alkali. Dia bisa tumbuh dengan baik antara pH 5,5 sampai dengan 8,5. 8,5 itu amazing untuk bisa menumbuhkan suatu komoditi ya. Rata-rata tanaman itu hanya tanaman itu dia cocoknya berada di sekitar kisaran 7 ya, tapi kalau sorghum ini bisa sampai dengan 8,5. Nah, kita masuk ke fase pertumbuhan sorghum. Pak, kenapa sih kita mempelajari fase pertumbuhan sorghum? Kenapa kita nggak langsung ke teknisnya, misalkan persiapan pembuatan gulutannya ya, bagaimana pemupukannya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi Bapak ingin memulai dengan kita mempelajari fase pertumbuhan sorghum. Sebagai gambaran seperti ini, kalian mempunyai seorang adik kecil ya, katakanlah bayi. Sedangkan kamu adalah seorang remaja yang dinamis gitu ya. Misalkan adik bayimu kira-kira dikasih kebutuhannya apa? Makanannya apa? Bubur ya, bubur bayi ya, susu gitu. Kebutuhannya paling popok ya.
Beda dengan kalian yang sudah remaja, butuhnya apa? Butuhnya mungkin McDonald, lalu minumnya Coca-Cola, lalu dia nggak butuh popok ya, butuhnya baju-baju yang trendy ataupun gadget yang terbaru gitu, kira-kira seperti itu. Jadi beda fase pertumbuhan sorghum, artinya akan berbeda perlakuan yang akan diberikan oleh petani terhadap tanamannya. Jadi kira-kira seperti itu, paham ya? Oke. Fase yang pertama adalah fase perkecambahan ya, emergence, atau kita sebut dengan stage 0. Kira-kira gambarnya seperti ini. Oke. Ini terjadi 3 sampai 10 hari setelah tanam ya. Jadi ini bisa bergantung, ini maksudnya perkecambahan ini ya, kan bisa 3 sampai 10 hari. Kenapa bisa rentang begitu banyak? Iya, tergantung kondisi tanah ya, bagaimana tingkat kelembabannya, bagaimana temperatur tanahnya itu sangat berpengaruh terhadap perkecambahan dari tanaman sorghum. Tidak hanya sorghum, tapi juga tanaman lainnya juga seperti itu ya, temperatur dan kelembaban kuncinya di perkecambahan. Kedalaman lubang tanah juga pastikan jangan terlalu dalam, juga jangan terlalu atas ya, sama seperti kita menanam jagung ya. Terlalu atas maka gampang terbongkar, misalkan kalian siram nanti malah dia tabur kemana-mana ya. Kalau terlalu dalam, tadi kalau terlalu atas ya, dia gampang terbongkar, kalau terlalu dalam dia nanti malah sulit untuk tumbuh ya, sulit si calon daunnya itu pelumurnya untuk menyembul ke permukaan. Setelah fase emergence, si tanaman jagung tadi akan masuk ke fase yang namanya 3 daun. Nah, Pak, apa itu fase 3 daun? Nanti Bapak akan jelaskan di slide berikutnya. Jadi, fase daun itu maksudnya di fase ini terdapat 3 buah daun ya. Kalau fase 3 daun berarti ada 3 buah daun yang telah memiliki kerah, ya. Bahasa Inggris kolar yang jelas ya. Seperti kita lihat di gambar itu ada berapa daunnya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kok disebutnya tiga, Pak? Iya, karena walaupun dia mempunyai 6 buah daun ya di situ ya, tapi daun yang memiliki kerah yang jelas itu hanya ada 3. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Fase ini terjadi ketika umur 10 sampai 20 hari setelah berkecambah ya, bukan setelah tanam. Nah, ini akan saya tunjukkan ya perbandingan antara tanaman jagung itu yang di bagian kanan, sedangkan yang di kiri itu adalah tanaman sorghum ya. Ini untuk membantu kita mendefinisikan yang mana sih yang leaf color dari daun yang ada di tanaman sorghum kita. Kalau kita lihat gambar yang di tanaman jagung itu, maka leaf color itu maksudnya adalah batas ya antara buku di batang tanaman jagung dengan daun itu ada pembedanya itu. Kalau color di jagung itu warnanya kayak kuning gitu ya, jelas garis itu tuh. Lihat yang ditunjukkan di panah itu lihat tuh. Nah, kalau daunnya sudah terlihat jelas seperti ini, maka dia bisa masuk dalam hitungan apakah 3 daun kah atau ke 5 daun dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan ada daun walaupun dia besar, tapi kerahnya ini tidak terlihat alias dia masih terselubung oleh daun yang ada di bawahnya yang lebih tua dari dia, maka dia belum bisa kita hitung untuk perhitungan fase pertumbuhan tanaman sorghum kita. Di sebelah kiri itu tanaman sorghumnya ya, itu sudah jelas itu, yang daunnya itu ada kelihatan ya. Jadi tidak ada daun yang disungkup atau diselimuti oleh daun lainnya. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Kalau ini tanaman jagung ya, saya belum dapat yang untuk tanaman sorghumnya. Tapi kira-kira seperti ini cara menghitungnya. Kita lihat itu ada 5 buah daun di situ, tapi ini adalah V3 gitu. Daun yang bagian paling bawah satu, lalu di atasnya lagi satu, dua, tiga paling bawah itu dia terlihat kerahnya ya. Dan tidak ada daun yang dia diselimuti ya atau yang dia naungi di situ ya. Sedangkan bagian yang paling atas itu daunnya besar memang, 2 daun yang di atas itu, tapi dia masih menumpang di daun yang ketiga itu yang ada leaf color yang jelas. Jadi dia tidak masuk hitungan. Sehingga kalau yang untuk tanaman jagung ini kasusnya dia adalah fase 3 daun ya. Kalau tanaman sorghum misalkan ada yang seperti ini berarti dia juga masuk ke
Fase 3 daun ya, daun 3. Nah, begitu juga nanti setelah fase 3 daun, dia masuk ke stage yang kedua ya, atau fase 5 daun ya, 5 leaf stage. Kita hitung tuh 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan dua daun yang di atasnya itu, kalau kita lihat tampak dari luar ya, belum jelas. Kecuali kalau kamu patahkan batangnya, kamu bongkar, baru akan terlihat. Tapi karena dia masih numpang dua yang di atas itu, maka belum bisa dihitung ke dalam fase 5 daun ya. Daun yang berkerah jelas ada 5 buah. Lalu, nah di sini dia perkembangan tanaman sorghum kita itu perakarannya mulai tumbuh ya. Musuh utama tanaman sorghum pada fase ini adalah adanya gulma gitu. Kenapa? Karena gulma tadi misalkan ada di sekitar tanaman sorghum kalian, dia perakaran si gulma tadi akan menyerang perakaran si tanaman sorghum. Jadinya perakaran yang ingin tumbuh dengan leluasa ya, tanaman sorghumnya ingin perakaran tumbuh leluasa pada fase ini terhalangi oleh pertumbuhan akar dari si gulma itu. Apa yang terjadi kalau perakarannya tumbuh tidak baik ya? Maka di fase berikutnya bisa dipastikan pertumbuhannya pun tidak akan baik. Jadi kendalikan gulma ya. Tidak hanya gulma tapi juga pastikan unsur haranya tercukupi ya. Lalu jangan sampai dia terjadi stres kekeringan maupun genangan ya. Juga antisipasi adanya serangga perusak. Kira-kira seperti itu. Ini yang kalian lakukan di fase 5 daun. Fase ini berlangsung pada 20 sampai 25 hari setelah berkecambah ya. Oke. Setelah itu dilanjutkan ke stage yang ketiga ya, atau fase diferensiasi titik tumbuh. Itu kalau kalian lihat itu yang di tengah itu yang seperti rebung, itu adalah titik tumbuh ya. Coba kita bandingkan dengan titik tumbuh yang ada sebelumnya. Nah, itu yang di tengah itu titik tumbuhnya itu ada di dekat akar ya. Dia masih ada di bawah permukaan tanah. Seiring berjalannya waktu dia nanti akan memanjang. Pada fase 5 daun, titik tumbuhnya ini hanya dia tumbuh untuk memproduksi daunnya. Jadi masih bersifat vegetatif. Namun di fase yang didiferensiasi titik tumbuh ini, dia setelah memproduksi daun, dia akan berhenti ya untuk memproduksi daun, lalu dia akan tumbuh menjadi batang yang memproduksi bagian reproduktif ya, atau nanti yang kita sebut dengan kepala kepala sorghum. Dia bentuknya seperti tiga itu ya, lihat ya, oke, dia memanjang ke atas tadi. Di fase ini bisa dibilang tanaman sorghum mulai menjadi kelaparan ya. Jadi dia sedang lapar-laparnya akan nutrisi ya. Nutrisi yang tinggi ini, kebutuhan nutrisi yang tinggi ini harus kalian imbangi dengan kebutuhan air yang cukup. Kenapa? Apa kaitannya nutrisi dengan air? Karena eh, nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah pada dasarnya itu akan dimudahkan ya penyerapannya itu apabila ada air gitu kan. Kalian memberikan nutrisi tapi kalau tidak ada air, kalian memberikan pupuk tanpa diberikan air, maka itu sama aja omong kosong. Tanaman akan kesulitan menyerapnya bahkan nanti bisa menjadi garam ya yang nantinya akan mengganggu si tanaman kalian gitu. Jadi pastikan nutrisi dan airnya itu tercukupi terutama di fase ini ya. Ingat fase ini adalah di mana tanaman kamu sedang haus-hausnya. Dan tingkat suplai nutrisi yang tinggi ini akan terus berlangsung sampai dengan fase berikutnya ya, menjelang masa fisiologis. Jadi setelah ini kalian harus intens ya dalam memonitor ya, dalam memonitor eh, apakah nutrisinya cukup atau tidak gitu kan. Kalian bisa menggunakan bagan 5 daun atau melakukan analisis tanah atau menganalisis jaringan tanamannya kalau memungkinkan ya. Setelah itu daun bendera ya, fase daun bendera. Jadi di fase ini daun benderanya sudah mulai tampak. Aduh, maaf suaranya keras.
Pada fase ini, karena si batang yang tadi ya titik tumbuh itu dia sudah berubah ya dari vegetatif menjadi generatif, maka si daun-daun itu tidak akan bertambah jumlahnya lagi. Tapi dia akan berkembang melebar ya. Jadi leaf area daunnya itu akan semakin lebar. Karena dia ingin menangkap cahaya matahari lebih banyak untuk fotosintesis. Karena apa? Karena dia ingin menyuplai ya bagian generatifnya, reproduktifnya untuk bisa lebih banyak mendapatkan fotosintat. Itu dia ciri-ciri di fase ini. Daun terakhir yang akan tumbuh di tanaman sorghum adalah daun bendera ini ya. Jadi ketika sudah masuk ke fase ini, maka tidak akan ada penambahan jumlah daun dan dia mulai semakin meningkat kemampuan fotosintesisnya. Kemampuan fotosintesis ini tadi kuncinya. Daun itu untuk melebar dia butuh banyak nutrisi ya, nitrogen, fosfor dengan kalium ya. Jadi apa? Sejak fase sebelumnya tadi sampai dengan fase yang ini dan seterusnya itu unsur hara harus tetap dijaga, air harus tetap dijaga, jangan sampai tanaman terganggu gara-gara stres, baik dari gulma, air kekeringan, bahkan serangga. Kira-kira seperti itu ya. Jangan males-malesan. Pada fase ini ya, itu tanaman ini, si sorghum ini cenderung untuk menyerap potasium. Apa potasium itu? Kalium ya. Itu lebih banyak dibandingkan nitrogen dan fosforus gitu kan. Potasium ini kalau di dalam tanaman tuh layaknya sebagai kurir ya atau gojek ya. Jadi bayangkan daun itu adalah sebuah dapur ya. Dapur yang mengolah makanan, sedangkan yang memasak itu adalah fosfor ya. Setelah selesai dimasak, maka makanan ini akan dikirimkan ke bagian tubuh si sorghum gitu kan. Yang mengantar ini adalah si potasium atau si kalium ya. Kalau kaliumnya kurang, sebanyak apapun hasil fotosintat yang diproduksi di daun, tidak akan banyak yang dapat didistribusikan bila si potasiumnya kurang. Jadi banyak numpuk di daun tapi tidak bermanfaat kurang bermanfaat bagi bagian tubuh si sorghum, terutama bagian reproduktif yang nantinya akan menghasilkan biji dan itu bagian yang akan kita panen. Yaitu. Paham ya? Oke. Masuk fase berikutnya adalah fase sepatu ya atau boot stage. Pak, kenapa sih Pak disebut boot stage? Itu ini, kalian pernah tahu lah ya sejarah pendaratan manusia pertama di bulan ya, Neil Armstrong dan lain-lain. Itu kan yang mendarat pertama adalah kaki ya. Nah, ya jadi dia merupakan langkah pertama atau menjadi fondasi pertama manusia untuk mengeksplorasi alam semesta ya. Begitu juga di tanaman sorghum ini, fase sepatu maksudnya ini menjadi langkah pertama ya. Dalam artian si tanaman itu mulai bisa bereproduksi ya. Kemudian di fase ini ketika dia melakukan reproduksi itu akan menentukan sebagus apa dari biji atau hasil panen yang akan diproduksi gitu kan. Jadi walaupun begitu ya walaupun begitu fase-fase sebelumnya itu tidak kalah pentingnya, justru vital juga. Tapi itu merupakan seperti kita lari estafet ya. Tapi yang ini merupakan fondasi dia karena dia mulai kelihatan ya bagian reproduktifnya itu mulai kepalanya mulai kelihatan itu. Kalian lihat itu gambar di tengah itu yang itu seperti tongkat yang ada hijau-hijau itu bunga bunga sorghum yang masih muda ya. Jadi kalau bunga di sini mulai terserang gagal, rontok, terserang serangga dan lain sebagainya, maka bisa dipastikan hasil panen kalian ya banyak yang gagal ya. Jadi pastikan di boot stage ini juga fondasinya harus kuat. Kalau tadi fase sebelumnya itu daun-daun mulai berkembang ya, leaf areanya semakin berkembang, di fase sepatu atau boot stage ini, leaf area yang tadi berkembang itu dia mulai mencapai maksimum ya. Jadi dia stop di situ. Dia mau setelah stop itu lebih fokus ke dalam melakukan fotosintesis. Jadi dia cukup untuk berkembang, lalu dia mulai bekerja dengan lebih baik di situ. Fase ini ada di 50 sampai 60 hari setelah berkecambah.
Nah, inilah kenapa ya bisa dibilang ini sebagai fase fondasi ya atau fase sepatu dari si tanaman sorghum. Karena di fase inilah itu ditentukan seberapa besar kepala sorghum. Kepala sorghum itu yang apa ya bunganya itu ya seberapa besar ukuran si kepala sorghumnya dan berapa banyak biji atau seed setnya itu cabang-cabang dari cabang-cabang dari kepala sorghum itu yang nantinya bakal terisi biji itu jumlah kualitas sama kuantitas ya potensialnya itu terbentuk di fase ini. Itulah kenapa fase ini disebut fase sepatu atau fase fase dasar ya, fase fondasi dari tanaman sorghum. Paham ya? Maaf, agak belibet-belibet. Batang atas atau disebut pedangkel ya, mulai memanjang. Yang tadinya pedangkelnya itu dia kelihatan berbuku-buku ya, dia kemudian stop di buku yang paling atas. Itu kalian lihat itu di gambar yang seperti pentungan itu. Oke. Yang buku yang bagian atas nanti setelah stop ya, dia stop tumbuh, maka yang bagian atas ini kemudian dia memanjang sendiri seperti antena radio terus sampai ke atas. Nanti si kepala sorghum itu nanti dia keluar menyembul di daerah daun bendera. Nah, di fase ini juga walaupun tanamannya sudah besar, seperti Bapak bilang ya, pastikan dia terhindar dari stres yang akan mengganggu si tanaman sorghum ya. Tanaman sorghum ini juga perlu di-mention ya oleh saya adalah tanaman yang sensitif terhadap herbisida. Karena tanaman sorghum ini pada dasarnya ya, keluarga rumput-rumputan ya. Jadi ya apa yang bisa mengganggu rumput pada dasarnya ya itu akan mengganggu si tanaman sorghum. Jadi berhati-hati menggunakan herbisida ya. Masuk ke fase berikutnya adalah fase setengah mekar atau half bloom ya di sini. Fase setengah mekar ini bukan artinya dia bunganya itu setengah ya mekar di dalam satu individu sorghum, tapi adalah berdasarkan populasi ya. Jadi misalkan di 1 hektar tanaman kali di 1 hektar lahan kalian itu tanamannya katakanlah 10.000 ya, 10.000 tanaman, maka apabila sudah ada 5.000 tanaman itu bunganya sudah bermekaran ya, sudah keluar seperti ini, maka kita bisa bilang kalau dia sudah masuk ke fase setengah mekar atau half bloom. Pak kan 1 hektar tanamannya bisa banyak, Pak. Bagaimana menghitungnya? Gampang. Kalian kan punya yang namanya gulutan ya. Kalian ambil saja sampel 1 atau 2, 3 gulutan ya. Tiga lah, 3 atau 7 gulutan. Lalu kalian hitung berapa banyak tanamannya sudah keluar bunganya ini ya. Nah, apabila dari jumlah 3 atau 7 gulutan itu ya di total, di persentasi ternyata ada 50%, setidaknya ada 50%-nya tanaman sorghum kalian ya di plot itu yang mengandung bunga ya, sudah memiliki bunga ya, maka itu sudah masuk ke fase setengah mekar. Jadi kalian tidak usah menghitung secara keseluruhan ya 1 hektar gitu atau jangan 10 hektar lebih gitu. Capek ya. Jadi ya pakai sampel ya, seperti penelitian kira-kira seperti itu. Tetap stres akan menyebabkan gangguan ya pada tanaman sorghum kalian yang nantinya kalau terjadi akan mempengaruhi hasil panen kita ya. Kalau stres air terjadi ya kurang ya, stres air cekaman itu nanti dia bijinya itu beratnya akan ini ya akan rendah gitu ya. Kayak hampa gitu ya, kira-kira seperti itu. Ringan, enteng-enteng sekali, jadi beratnya sedikit. Masuk ke fase berikutnya adalah soft dough ya, dough ya. Itu artinya adonan lembut ya. Adonan lembut, dia kenapa disebut adonan itu karena dia memang bijinya yang dimaksud di sini adalah adonannya adalah bijinya.
apabila kalian pencet itu ya, dia memang lembut seperti kayak kalau biji atau contohnya kayak biji jagung gitu ya, kan keras ya. Tapi kan kalau kalau dia masih muda ya atau direbus itu kan lembut. Nah, lembutnya itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau di fase ini ya bijinya itu lembut. Kalian pencet itu bisa pecah gitu ya, keluar cairan. Oke, ini dia. Tetap di fase ini ya kalian harus perhatikan ya stres-stres yang sering kali Bapak ulang itu untuk mencegah gagalnya hasil panen kalian ya. Setelah dia fase soft dough itu ya, kita akan masuk ke fase berikutnya dia fase adonan keras. Adonan lagi. Fase adonan keras ini ya kalau yang tadi itu adonan lembut tadi dia dipencet itu gampang pecah, maka di adonan keras ini bijinya tuh mulai keras. Jadi bisa untuk apa ya? Mungkin kayak ketapel gitu, keras ya, pecah deh. Jadi dia kalau kalian pencet dengan jari itu memang sudah nggak bisa pecah lagi ya, keras kecuali kalian tumbuk pakai batu, baru keras ini. Ya, beratnya itu sudah mulai mencapai 3/4 ya. Jadi sedikit lagi dia sudah siap untuk dipanen ya. Pada dasarnya penyerapan unsur hara ini sudah selesai. Jadi kalau kalian melakukan pemupukan di fase ini sebenarnya lebih bisa dibilang kalian buang-buang pupuk. Karena apa? Si tanamannya sudah stop, sudah malas untuk menyerap unsur hara. Ada sih tanaman-tanaman seperti ini ya, nggak hanya sorghum, jagung. Apabila kalian memberikan pupuk di fase ini, khususnya nitrogen, memang sih ada manfaatnya, khususnya untuk meningkatkan kualitas. Dalam artian, nanti dia akan mempengaruhi kandungan protein, ya, kualitas protein dari si biji. Kalau kalian ingin melakukan ini ya silakan. Misalkan kalian ingin memproduksi sorghum yang kaya protein, ya silakan dicoba ya. Tapi memang secara hitung-hitungan ekonomis pasti akan tekor gitu kan. Masuk ke fase yang terakhir ini disebut fase masak fisiologis ya. Hmm, physiological aduh, physiological maturity di sini ya. Nah, di fase ini artinya kita sebentar lagi sudah siap untuk memanen sorghumnya. Jadi berat kering maksimum dari tanaman sorghum sudah tercapai ya. Jadi ya dia tidak akan nambah lagi beratnya, baik batang maupun biji ya. Kalau kita lihat di bijinya itu ada ciri ya. Bagaimana sih Pak biji tanaman sorghum itu yang siap panen itu yang seperti apa? Kalau yang di sebelah kiri itu yang di bagian atas itu ya, itu adalah biji sorghum yang masih muda ya, yang hijau. Oke. Kalau yang di kanan itu adalah biji sorghum yang sudah siap dipanen atau sudah masak fisiologis. Cirinya itu kalau di bagian bawah ya, yang dekat tangkai itu, kalau kalian petik ya, itu kelihatan ada yang namanya black layer ya atau lapisan hitam. Jagung juga sebenarnya sama seperti itu. Jadi ada lapisan hitam di bawahnya. Kalau di bagian biji bagian atas itu di ujungnya itu juga ada tandanya itu bintik bintik hitam yang cute, yang lucu ya itu ya. Ya, selain itu juga ya warnanya jelas ya. Yang tadinya hijau sekarang udah mulai mencoklat, kira-kira seperti itu. Kadar air biji saat masak fisiologis ini bisa beragam, bisa dari 25% sampai dengan 30% ya, tergantung dari varietas tanaman sorghum yang kalian tanam ya. Ya, kira-kira seperti itu ya, fase-fase pertumbuhan tanaman sorghum. Kita mungkin belum terlalu detail masuk ke teknis budidayanya ya, mulai dari persiapan lahannya ya sampai dengan pemanenan. Tapi yang kita pelajari tadi setidaknya menjadi guideline ya, apa-apa sih yang harus kita lakukan di umur-umur tertentu di tanaman sorghum ya. Oh,
saya sudah masuki umur 30 hari nih Pak. Oh iya saya harus melakukan ini. Nanti umur 60 hari nanti mungkin akan berbeda ya perlakuannya gitu kan. Kira-kira seperti itu. Begitu juga nanti bagaimana sih Pak kita mau panen. Kira-kira nanti ya itu rujukannya adalah kita harus tahu dulu fase-fase dari pertumbuhan tanaman sorghum tersebut. Ya, jadi cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, di minggu berikutnya adalah kita akan lebih masuk ke teknis budidayanya ya. Kita akan mulai kayak persiapan mencangkulnya. Terus seperti apa bijinya, benih yang akan kita siapkan, terus bagaimana teknik untuk memanennya, itu akan insya Allah ya akan kita bahas di sesi berikutnya. Oke. Dan banyak sekali sebenarnya referensi ya, selain referensi yang sudah saya berikan minggu lalu ya. Banyak yang dari luar juga banyak. Nggak masalah ya kalau sekarang banyak Google Translate, kalian bisa gunakan itu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.